Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang parents. Nah, kembali lagi berhadir di acara bicara bersama CNF episode 3. Dengan saat ini kita kehadiran oleh orang tua hebat, yaitu Papa dan Mama Gabriel. Selamat datang Papa dan Mama. Terima kasih kehadirannya di sini. Nah, saat ini kita juga dampingi fasilitator, yaitu Ibu Emilia Gitri. Nah, mungkin sebelum itu kita parents mungkin bisa perkenalan diri dulu ya ke versi di luar sana, itu perkenalan dan saat ini kondisi bagaimana sekarang apa ya baik ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Inti ya, beserta istri Eni Kaban ya. Jadi dimana pada hari ini saya senang sekali lah ya, kita semua senang bisa diundang di kegiatan ini ya, artinya untuk berbagi pengalaman ya, tentang bagaimana kita bisa mendampingi ya, bekerjasama antara dua orang tua mendampingi anak yang memang ada gangguan di dalam, baik perkembangan keterampilan dan gangguan komunikasi. Jadi itu mungkin perkenalan kali itu. Iya. Iya. Jadi papanya Gabriel juga ngajar juga ya? Iya. Di salah satu universitas ya. Untuk fakultasnya Papa Gabriel? Ya, fakultas ini Kesehatan, ya, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ya. Iya. Ya, suatu yang luar biasa ya, Papa Gabriel menjalani bekerja sebagai pendidik lah ya. Tapi yang saya lihat selama ini adalah Papa Gabriel dan Mama Gabriel ini sebetulnya saling kerjasama ya. Kalau Mama Gabriel coba mungkin Mama Gabriel juga seorang wanita karir juga kan gitu ya. Iya, wanita karir juga ya, saya bekerja juga di luar rumah gitu ya. Silakan Bu. Terima kasih buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Lenia Apriani Kawan. Dan sekarang saya bekerja di BKKBN. Saya bertugas di lapangan. Sekarang bertugas di Kelurahan Polonia. Memang Gabriel ini memang anak kami yang nomor 1. Dan di bulan 4 nanti usianya sudah 11 tahun. Ya. Gabriel memang punya masalah di komunikasi ya, Ibu gitu. Iya. Selama ini kan kesulitan untuk berkomunikasi dua arah ya. Iya. Nah, ya karena ada gangguan perkembangan lah kita katakan ya pada Gabriel. Itu sejak kapan mungkin orang tua tahu ya, terus kemudian bisa melihat oh ini yang kurang, akhirnya ternyata komunikasinya gitu. Sebenarnya kan Bunda, kami tahu itu mulai umur 1 tahun. Cuma Udah kemarin kecil. kami tinggalnya di luar kota. Jadi selama dari usianya 3 bulan sampai setahun 8 bulan, memang dia cuma sama aku aja. Oh, jadi memang 1 tahun Ibu juga udah tahu ya? Karena kan di teman-temannya semua kok lambat gitu. Iya, Terus lebih lama. berjalannya pun lama. Oh, Dan berjalan. memang Gabriel tidak ada fase merangkak. Oh, tidak ada fase Tidak ada fase merangkak. Jadi kemarin juga karena kami jauh tinggal di Jolok Sanggul dan Iya. tahun 2014, 2015 di sana pun dokter anak kan masih kurang. Masih jarang ya. Jadi belum tahu lah ini mau kami bawa kemana. Iya. Cuman ya kalau namanya yang kita tahu dari orang tua bilang karena dulu dia belum bisa berjalan, sampai akhirnya aku buat bambu. Oh, bambu. Bambu panjang kan, Iya. suruh dia pegang, Iya. pegang. Akhirnya bisa juga karena di Untuk usianya memampukan dia jalan tadi ya. usia setahun 4 bulan 5 bulan lah dia baru bisa berjalan. Memang merangkak dia nggak Sudah ada. ya. Dia bisa ke ujung sana berguling-guling aja Bunda. Iya. Berguling-guling. Kalau di pola makan biasa seperti anak-anak yang lain. Malah si Gabriel dulu kalau kesulitan, kalau dia makannya susah
aku harus bantu pakai jus. Nah itu makanya kalau mau dimakan nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah dimakannya, jadi hanya masalah perkembangan motoriknya agak terlambat dibandingkan anak-anak lain, tapi ada upaya tadi dilakukan. Nah sekarang papanya Gabriel, Papa Gabriel gimana nih mau nyampein? Kan pastinya kan dalam rumah keluarga itu kan ya peran bapak, memang peran ibu lebih banyak, tapi kan berdua bekerja nih kan, gimana ini gitu. Nah silakan Papa Gabriel gimana nih? Iya. Mau disampaikan apa ya pengalamannya dan pengetahuannya juga. Jadi ini nanti langsung ke materi. Jadi pertama dulu menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan Bapak Gabriel, bahwasannya memang di dalam kita ini ya artinya pengalaman baru, pengetahuan baru gitu. Awalnya kan jadi ada ilmu baru gitu. Awalnya belum terlalu paham sih mengenai bagaimana tumbuh kembang, tapi hanya di ya aku nggak pernah dalam sih di situ kan. Jadi sesuatu yang kita harus belajar kembali gitu ya. Jadi belajar kembali bagaimana untuk menyelesaikan solusinya. Jadi saya memang lebih ke situ, kalau udah tahu ada masalah, ayo langsung kita upaya deteksi dini. Jadi tanpa ada putus untuk begitu kita sudah tahu, kita udah deteksi dini langsung ke ahli tumbuh kembang. Nah itu baru ya itulah diikuti terapi ya, karena dia katanya ada potensi yaitu mau diarahkan. Nah jadi dari potensinya itulah kami yang diajari ya, dan dari situlah kami mulai gerak apa yang potensi itu mau diarahkan, misalnya untuk melakukan sesuatu gitu, jadi untuk kreativitas misalnya. Jadi itulah yang awalnya cikal bakalnya. Jadi bergeraknya justru dari kemampuan yang kemampuannya Gabriel yang terlihat ya Pak. Mulai dari situ ya. Mulai dari ya. situ ini. Nah waktu itu apa itu Pak yang dilihat? Tadi kan Mama bilang bahwa dia masalah makannya nggak ada masalah, tapi cuma masalah motoriknya gitu. Nah itu gimana itu jadinya tahu apa yang diketahui Mama, terus diketahui Bapak juga gitu. Iya, jadi itu tadi pun ya, cuman ketika misalnya kita mau mengarahkan begitu ya dia mau gitu, ada juga ini potensi si anak ini gitu jadi berarti ada kelebihan karena walaupun dia terdiagnosa terlambat secara keseluruhan tapi tetap ada ya bisa ngelihat ya. Iya. Tapi hebat juga nih bisa ngelihat info. Gabriel, ayo dia jalan, tapi dia nggak menyahuti apa yang kami bilang. Ngertinya Iya. dia ya apa yang kami tanpa Bilang. karena Iya. sampai misalnya kan dia hafal, tapi dia nggak mau Bicara, tapi dia mengikuti Iya. instruksi. Artinya itulah waktu itu ya secara reseptif dia bisa memahami apa yang menjadi instruksi orang tua dan dia mau melakukan. Cuma dia nggak bisa mengatakan itu. Nah, terus lalu gimana nih soal kerjasamanya ini? Yang perlu nih apa itu kerjasama dengan orang tua ini? Kan pasti apakah ada pembagiannya ataukah ya kan dua-dua bekerja, Iya. dia kan pagi juga pergi gitu kan. Nah, kebayang nggak waktu masih kecil nih Gabriel kan 1 tahun Mama udah kelihatan ya memang apa yang dilakukan. Ya, jadi waktu kami satu di Medan satu misalnya itu ya saya tetap menyempatkan diri di hari Sabtu itu udah gerak ke sana ke Umbas. Terus ya kebetulan memang saya sangat care juga ya anak-anak gitu. Iya. Oh Bapak suka anak-anak juga. Iya, jadi ya apa yang saya ketahui terkait dengan mengedukasi ya tetap gitu. Oh, Jadi iya. saya nggak mesti menunggu mamanya mau berbuat apa, melakukan apa. Jadi saya langsung berinisiatif. Jadi berinisiatif. Nah, itu berinisiatif. Ya kan nggak mungkin lah ya hanya istri aja kita. Jadi Bapak siaga juga ini. Ya, iya memang dari Iya. awal pun kan dia dalam dia lagi hamil ya tetap ya memang ya gitu pula lah Jadi dia berarti Bapak ikut juga dong mengasuh Gabriel Gabriel waktu pas mau merangkak atau belanja. itu ya walaupun nggak banyak waktunya kan karena yang penting kalau Jumat kalau bisa Jumat dia udah gerak, kalau nggak Sabtu gitu kalau Datang. datang gitu. Jadi mulai umur
umur setahun 8 bulan lah kami sudah di Medan. Dan mulai kami di Medan itulah kami mulai cari-cari tahu informasi gitu kan, karena kalau di sini banyak dokter anak yang bisa kita konsultasi kan. Jadi kemarin tuh sempat konsultasi lah awalnya ke dokter itu yang spesialis tumbuh kembang anak, Prof. Buswikan, dan dia langsung mengatakan ini kurang stimulasi, jadi memang harus dikasih stimulasi rangsang gitu, terapi gitu. Cuman memang datang lagi COVID kemarin kan, jadi vakum lagi di rumah kan. Ya, tapi kan apa yang udah dicapai Gabriel sama ini untuk reseptifnya kan dia udah bisa gitu kan Ibu. Nah itu prosesnya itu gimana nih caranya yang dilakukan selain pergi ke terapi kan di rumah gitu? Iya. Tadi lah memang banyak mainan apa di kami buat, tapi kan sejak di sinilah kami mulai tahu cara mengarahkannya lebih apa gitu, karena sebelumnya kan memang disediakan mainan warna-warni apa, tapi sejak ketemu sama ibu sama Bu Risna baru kami tahu kan, oh salah, kurang tepat cara penyampaian kami selama ini. Karena memang selama ini tuh nggak pernah kami buat dia vakum di rumah, Mbak. Kami selalu ajak dia keluar, ajak dia ke taman. Jadi pengalaman yang dikasih sama dia ya. Jadi nggak pernah kami buat dia di rumah aja. Kadang kan anak-anak di kampung ini nggak dibawa keluar gitu. Ini memang selalu kami ajak keluar. Cuman itu tadi, sejak disinilah kami makin tahu caranya. Misalnya kan juga ajari cara menyebutkannya ini apa. Kadang mungkin itu yang masih harus bergantian, dia harus fokus satu-satu dulu. Ketika menyajikannya memang harus bertahap dulu, satu demi satu gitu ya. Dan kemudian setiap kali kegiatan itu ada tujuan yang mau kita capai. Gitu ya. Tapi gimana nih kerjasamanya, kan ini kan si Gabriel tadinya kan nggak bisa komunikasi dua arah kan. Nah, sekarang kan udah mulai tuh dia mengekspresikan. Dulu kan nggak ada gitu. Nah ini gimana nih kerja sama, karena kalau misalnya hanya diajarkan saja terus nggak ada dilatih di rumah juga pasti nggak dapat juga dia gitu kan. Sekarang dia udah bisa ekspresi, dia kalau mau ketawa ya, memang sesuai gitu dengan kejadiannya gitu. Iya. Jadi memang kalau saya ini ya, kalau kami itu pengalaman ya kerjasamanya itu memang kalau menurut saya itu ya luar biasa lah gitu ya, saling mensupport gitu. Jadi yang pertama dulu yang ditekankan ya, walaupun dengan keadaan seperti ini Gabriel, kita tetap ya positive thinking gitu ya. Mungkin Tuhan ya merasa kita sanggup untuk merawat dia, itu dulu menjadi sangat fondasi sekali. Sehingga waktu sulit-sulitnya tuh ada nggak? Udah kamu masih ada kecapean kita apa gimana iya, gitu? Pasti pernah jenuh juga ya. Iya. Jenuh sih enggak kan, enggak. Cuman kadang bentrokan waktunya di saat papanya juga memang pekerjaannya urgent, tak bisa ditinggal. Begitu dengan saya juga nggak bisa ditinggal. Pernah juga seperti itu, jadi agak emosi, sama-sama emosi. Cuman memang Papa Gabriel dia udah tenang, udah tenang, aku yang ngerasain, dia bilang gitu. Jadi dia pun nggak langsung ngejas marah gitu kan. Dia nggak bereaksi juga sama ya. Tadi sebelumnya itu. dia yang terus terang lah, dia yang menenangkan gitu. Udah, karena aku berprinsip gini, kita udah bawa dia terapi, kalau bisa jangan telat, jangan tidak terapi gitu ya. Karena kan nanti kasihan Gabrielnya gitu kan. Hari kalau nggak bisa aja kan minggu depan terapi lagi, kenapa gitu. Tapi aku berpikir jangan sampai ada telat gitu. Kalau bisa polanya harus rutinnya, jangan ketinggalan lagi gitu. Kalau bisa semua diikuti, kayak kalau memang berenangnya, terapinya gitu. Jadi kadang pernah kayak Ibu Bunda bilang sampai emosi kan. Terakhir dia yang bilang udah tenang, bisa udah siapkan aja kerjaannya, aku cari solusinya. Terakhir ya udahlah minta tolong sama yang lain untuk nemenin dia terapi. Pernah seperti itu Bunda. Jadi itu ya, jadi Bapak disuruh support emosinya Mama ya, gitu kan. Bapak Gabriel mensupport emosi Mama yang waktu itu memang panik,
nggak tahu jalan keluarnya gitu. Karena merasa sayang kalau dia nggak terapi hari ini. Iya. Nanti nunggu. Mama tetap perfeksionis, mesti harus karena itu jadinya gitu ya. Jadi Iya, perfeksionisnya harus. tetap disupport sebetulnya secara emosional ke mamanya sehingga jadinya nggak panik jadinya. Iya. Wah, hebat juga itu bentuk kerjasama. Tapi itu sebelumnya pernah ngomong-ngomongin juga dulu nggak? Kayaknya mengalir Alami aja ya, alami Cuma aja. memang harus ada komunikasi, misalnya sebelum tidur begitu kan. Iya, sebelum tidur. Malam langsung besok snacknya apa gitu langsung diomongkan gitu kan. Diomongkan. Jadi Oh, pagi-paginya mama yang mengumumkan. Ya. Besok itu apa ininya ya? Besok Pasti iya. pengaturan dari mama nih. Ya, tapi tetap di apa namanya di noise lah ke yang lain, dia apa namanya ke papahnya ya. karena kadang kita kan nanti nggak sesuai gitu kan. Jadi misalnya kan mana Gabriel sekarang kita harus kurangi Diet, gula, iya. kalau bisa 0 gula kan Iya. gitu. Jadi mau tidur aja. Karena kalau aku sendiri nanti memikirkan jawabannya, nggak betul juga gitu. Iya. Dia nanya besok snacknya apa, ya udah ya, buahnya apa, buah ini ada gitu. Jadi besok pagi udah itu aja, Oh, biar nggak iya. banyak berpikir lagi gitu. Iya, jadi mama malam-malam itu kayak semacam udah warning ya. Iya. Dan mamanya Gabriel untuk mikir-mikir nih solusinya apa gitu Iya, ya. kadang kan kita cewek Iya. apa juga kan, benar Iya. misalnya dia harus siap apapun jawabannya gitu. Jadi dia memang harus standby gitu karena Berarti walaupun apa? nanti di Iya. kulkas cuma ada buah Banyak, naga iya. sama pisang, tapi memang kadang aku nggak pede juga mungkin nggak nanya gitu. Iya. Pak Ian besok buahnya apa? Padahal yang tinggal di kulkas itu tinggal Ada. buah naga sama Sama pisang. pisang, iya. Kan pasti itu aja nih Iya. kan. Tapi nggak puas hatiku kalau memang dia nggak menjawab. Jadi nanti ya udah buah naga sama pisang, oh ya udah. Jadi mama stresnya mama di tong sampahnya papa. Itu kerjasamanya, ya kan? Jadi memang papanya harus memposisikannya seperti itu. Menerima, gitu. Walaupun sebetulnya solusinya ya udah ada gitu ya. Iya. Kadang gitu ya. Dia Jadi sebetulnya solusinya sudah ada, tapi dia Biar puas perlu aja ya. dia. Kalau udah kita nggak ada buah ini kan bulan. Apalagi kan besok belum belanja ini Pak. Iya. Kayaknya besok di warung adanya jeruk ini kan pasti ada Iya, jeruk pasti buah ada. paling Iya. simpel. Tapi tetap kutanya itu apa besok snack ini, nggak ada lagi apa ini gitu kan. Ya udah besok ke warung gitu kan. Tapi dijawab nggak? Oh ada kok ini, Papa Gabriel jawab nggak itu? Maksudnya oh ada kok, mungkin dia ingat di kulkas ada nggak gitu? Enggak, karena memang pasti buka kulkas tahu orang dia yang lebih sering belanja buah-buahan itu. Oh iya. Dia yang belanja itu semua. Oh nah itu tadi kerjasamanya. Oh, berarti Jadi kadang itu lebih urusan- hafal dia nya isi kulkas itu kan. Karena Nah jenisnya ini dia hebat nih. Cuma papanya hebat juga kan untuk urusan Jarang kayak yang gitu. tahu-tahu kayak gitu. Jarang yang tahu-tahu untuk detail untuk apa Isi hal-hal kulkas, isi kulkas, dapur gitu. Iya, karena memang aku nggak tahu harga sayur cabai tomat. Wah ini kasihannya ini. Iya, jadi semua. kita bisa sampai ini sama ayah-ayah, bapak-bapak di rumah gitu. Jadi Nggak apa-apa loh belanja. iya nggak apa-apa loh tahu tentang itu. Ya, aku nggak tahu benar. Cuman memang itu tadi aja karena kebetulan papa kan ada sakit gula juga, jadi Iya. dia harus diet gula juga. Iya. Jadi setiap pagi harus buat rebusan apa. Tapi yang belanja ini tuh semua. Iya, karena kan beliau yang tahu Nah, ya. tapi nyiapin memang aku yang nyiapin, tapi Iya. aku tanya dulu dia gitu besok. Iya. Jadi sebelum tidur itu kayaknya udah dibikin list catatan sebenarnya anak-anak besok ini dia mau rebusan apa pun udah di list gitu. Oke, berarti harus ada to-do list-nya harus ada terkait dengan makanan. Nah, tadi Besok peran bagaimana, kerja, iya, gitu. besok bagaimana gitu kan. Nah, ternyata Papa Gabriel juga memainkan peran dia untuk urusan-urusan yang domestik nggak selalu loh ya, nggak selalu loh perempuan ya gitu. Artinya tetap ada kerjasamanya bahwa Papa Iqbal masa berperan untuk yang mengatur itu karena beliau juga ingin sehat ya kan gitu kan. Nah, wah keren nih keren. Nah terus ini udah dapat nih tips-nya. Lalu Papa Gabriel sendiri gitu kan nggak mudah ya Papa Gabriel ya. Pasti kan awal-awalnya apalagi orang Batak, budaya Karo gitu ya, terutama yang kita yang patriarki gitu ya. Itu kan kalau ngerjain yang hal-hal yang berbau dapur, sumur gitu ya kan, ya Nggak dulu gitu. ya nggak dulu lah gitu. Saya banyak dengar gitu bahwa
nggak pun anaknya khusus atau Iya, perempuan khusus, tapi banyak sekali mereka nggak mau gitu melakukan itu karena itu kan menjadi tugaskan perempuan gitu. Seperti itu. Nah ini apa sebetulnya yang membuat Papa Gabriel, apakah karena terpaksa? Mungkin awalnya terpaksa ya. Karena nggak ada lagi orang gitu kan. Kalau memang gimana ya, kalau dari saya memang ada inisiatif, entah kenapa saya juga nggak ini ya, saya nggak terlalu ya dengan orang lain misalnya Membandingkan diri. iya enggak gitu, saya membiasakan agar ya saya jadi diri sendiri gitu, tapi kan nggak saya mau ada orang yang bagaimana dia kayak itu kan agak susah ya kita menjadikan orang lain gitu. Saya sangat memegang peran itu bahwa ya saya jadi diri sendiri, ya saya kadang masak pun saya ini ya pagi-pagi dia kadang namanya kadang lama pulang, ada rapat apa gitu, kebetulan kami setelah siap belajar ada kalau udah cepat pulang langsung siap semua. Itu udah sebelum pun menikah, saya memang udah terus memang ada gitu. Saya ya inilah diri saya gitu, dan ya setelah berumah tangga pun ya gitu saya udah membiasakan terus seperti itu. Jadi saya nggak menunggu kadang ya kalau mamanya lagi mana-mana lagi sibuk ya saya tetap mengerti semua, anak-anak langsung makan semua, belajar gitu. Ini udah nggak saya telepon ini apa gimana ini gimana ya, jadi nggak bisa. Jadi ini Papa Gabriel juga punya apa ya, kesadaran iya luar ini. biasa kan di dalam rumah tangga kadang ya nggak bisa lah kita bebankan semuanya ke mamanya, ke istri gitu, enggak lah. Jadi ya langkah bagusnya ketika kita bangun kerjasama gitu di dalam rumah tangga lebih enak gitu. Jadi ya orang pun, dan mereka juga kalau datang ke rumah itu ya kok ini sekali ya, jadi nampak memang saya nggak menunggu memang kadang itu ya tetap ini ya artinya tetap tetap menunjukkan menunjukkan respect gitu ya keadaan itu gitu ya, respect terhadap apa yang harus dilakukan gitu. Jadi tidak menunggu, karena Papa Gabriel juga memang sudah punya kebiasaan itu dari sejak dia pun belum menikah gitu. Tapi apalagi menikah dia melihat dengan anak-anak khusus, tentu ini juga justru membuat empati dia makin lebih besar lagi gitu ya. Jadi ya udahlah langsung aja gitu kan, sesuatu yang berat lagi, bukan berat lagi. Karena di pikiran dia nggak ada, ini memang tanggung jawab gitu. Gitu ya. Itu jarang ditemukan sama Iya, karena kan kita kan seringkali terikat oleh budaya. Iya, betul. Nah, sehingga kadang-kadang ini gimana nih Papa Gabriel? Kan budaya kita kan kadang-kadang misalnya Papa Gabriel punya saudara, ya punya Mama Gabriel. Kenapa mesti kamu nulisnya gitu? Di awal kan pasti ada pengawalan. Iya pasti ya. Jadi kalau kami misalnya ke kampung gitu kan, kadang kalau abang saya dia kalau menunggu gitu, sifatnya kalau belum ada hidangan belum apa dia tetap menunggu. Kalau kan dia keluar kedai kopi gitu kan gitu ya. Jadi ya saya enggak, walaupun rame orang misalnya di rumah ada semua keluarga, saya tetap maju. Kalau ke dapur ya ke dapur, apa yang bisa dikerjakan untuk anak-anak. Dan ada memang ya tau lah kalau orang kampung ya, kalau kita lagi suku karo kan kok bapaknya yang nyiapin semua, oh ini, oh kayak gitu lah. Ya kan kita disatukan kan untuk kerjasama gitu. Jadi disatukan kita, dipersatukan untuk membina rumah tangga kan ini kan gak salah. Dan kita gak mengganggu orang lain gitu. Ya kan kita yang dapur yang tahu isi dapur kita ya kita sendiri kan gitu. Kita open sama ini ya orang lain. Memang begitu, itu terus begitu. Bahkan orang tua saya pun juga seperti itu. Ya enggak loh mas, saya yang mengedukasi, enggak kita kan itu harus kerjasama. Ya bukan hanya enaknya aja kita gitu, aku kepala rumah tangga, tapi enggak. Jadi dari situlah orang tua juga udah enggak ada ngomong gitu ya, enggak ngomel gitu. Bahkan kadang saya di rumah mertua pun gitu. Apa yang saya kalau udah dia duluan ke dapur, udah saya biarkan kan siap itu. Kalau udah nggak lagi dia, saya cepat pagi-pagi tuh ambil alih buat nasi goreng tahap untuk pagi-pagi kan. Nah udah gitu. Awalnya pernah juga sih komentari mama ya kan, karena
bikin teh manisnya gitu kan. Usah aku bilang, bikin teh manisnya gitu. Iya. Tahu nih dia buat teh manisnya, aku bilang nggak boleh gitu. Tapi memang dengan ditengoknya kayak gitu udah terbiasa juga gitu. Iya. Udah terbiasa dia melihatnya kami. Artinya terbiasa, malah justru mungkin dia kagum juga ya kok ini Kelamaan gitu udah ya. seperti Iya, Iya. betul. Cuman memang harus dibentuk dari mungkin karena dari dulu kami buat seperti itu, jadi pernah juga kami kadang kayak dia bilang itu agak namanya kita manusia kan kadang agak ini emosi gitu Iya. kan, tapi kan nggak mungkin kita ungkapkan di depan anak-anak. Iya. Ya udah, jadi ada juga saat-saatnya kami nggak cakapan, Oh, ada, tapi ujung-ujungnya nanti lucu ya. Jadi pernah gini kan, ujung-ujungnya lucu. endingnya. lucu bilang, ih udah habis odol anak-anak kan. Bilangnya dia beli nanti udah lah, bosan. Aku lagi nggak mau ngomong gitu kan, kesel ada kesannya. Dan tiba sore kami selalu berusaha untuk cepat pulang. Oh, Cepat pulang. jadi cepat-cepat ke rumah ya. Iya, cepat-cepat ke rumah. Tiba sampai di rumah, rupanya dia juga beli odol. Odol karena kan kalau masih memang sampai sekarang si Gabriel Baby pun kadang-kadang kami kasih Pepsodent dewasa, Iya. tapi lebih sering anak-anak karena nanti takut tertelan kan Iya, gitu. iya. Nah, jadi begitu sampai menjadi ketawaannya itu kan Bisa jadi TikTok kan hatinya ya. Padahal Padahal tadi Iya. saya betul. Kan gini kan. tapi nanti sore anakku gak ada odolnya lagi kan gitu, tinggal sedikit. Jadi terakhir kan jadi 2, jadi sebetulnya kan pengeluaran nambah itu. Iya. Tadi bisa 1 Itu aja, aja. jadi 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 2. dua. Gak apa-apa untuk stok berikutnya. Sebenarnya jangan ngambek gitu. Iya. Iya. Kalau tadi nggak ngambek kan cuma dia aja yang beli Iya, kan, iya. papanya dia yang beli kan. Iya. Jadi karena lupa dia, anakku nggak ada, Iya, nggak jadi ada. akhirnya beli juga lah Mama Gabriel. Iya, jadi pulangnya jadi bawa duit, dia mau aku bawa gitu. Jadi ketawa lah jadinya, mau nggak mau cakapan lagi kan. Satu hari itu agak apa? Iya, jadi itu tadi ya. Maksudnya ternyata itu juga ada kayak konteks batin jadinya karena sudah tahu. Jadi sama-sama memikirkan hal yang sama. Nah ini kan jadinya visinya sama jadinya, walaupun nggak secara formal langsung ngomongin gitu ya. Iya, Nah iya. dalam keadaan yang tadi nggak ngomongan sebel-sebelan gitu kan dinamikanya ya udah Iya. gabungannya justru jadinya akhirnya berakhir wah kok jadi buat 2 berarti kita nggak mirip lah jadinya kan gitu ya, harusnya keluaran ini untuk yang lain jadi untuk 2 tapi itu jadinya bahan cadangan ya. Cuman memang kadang namanya kita sibuk bekerja dan kadang capeknya, jadi memang walaupun nggak diomongkan ya, tapi kayak mana misalnya kayak apa Gabriel gimana, bentar ya pangkas, ya udah aku diamin aja, biar aja dia dengan biasanya kan aku udah sampai rumah dia belum sampai, aku telepon di mana lagi pangkas, ya udahlah biar aja dia pangkas karena dia pun mungkin lagi suntuk gitu Iya. kan, pasti gitu juga Pengen kan. jujur lah udah capek kan Iya, gitu. jadi kan udah tahu ya udah berarti untuk makan malam ini harus aku yang siapkan. gitu. Nah, itu dia kerjasama. Jadi kesadaran udah memberi ruang nih untuk me time gitu ya. Si bapak gitu. Jadi memang kalau kita punya anak spesial, menurut saya tuh memang nggak boleh berantem. Nah, itu dia. Nggak boleh berantem Karena karena ibu dan bapaknya mesti harus tidak boleh konflik ya. karena ada sekarang, karena dari dulu kan Bunda, kalau kami lama-lama misalnya ada perselisihan nih, kadang hal sepelenya Iya. perselisihan itu kan, Iya. tapi berakibat ke anak-anak, itu yang aku perhatiin. Akibatnya orang ini Cranky demam, mereka. Oh. demam. Jadi kadang aku bingung kenapa gitu. Iya. Kami yang nggak sepaham sedikit, Iya. terakhir orang ini yang jadinya demam, jadi makin repot. Iya betul. Jadi makin repot. Jadi memang kalau ada persoalan itu mungkin memang harus diomongkan itu, Pinomak jangan lewat satu malam itu. Jadi Iya. anak-anak juga mau terpengaruh emosinya ya. Iya, Dan ketika orang tuanya konflik, emosi itu Walaupun pengaruh dia- bahkan itu ke tubuhnya. Walaupun dia nggak ngomong Iya. gitu, kadang-kadang aku bingung juga kok bisa gini ya. Ya bisa jadi itu kan apa ya Kontak. namanya ya? Bukan energi. Oh iya. Nah, jadi Iya, energi iya. emosi yang terjadi di sekitaran rumah itu kemudian ini ke anak. Nah, karena kan selama ini kan kita menganggap bahwa kata-kata kita, sikap kita, gitu ya, ada namanya Neuro Language Program NLP itu mengatakan bahwa ketika apapun yang terjadi konflik di dalam rumah
itu. Jadi emosi itu ditularkan. Mau emosi bahagia, mau emosi kesal, sedih, kayak tadi marah gitu, itu ditularkan. Nah ini pelajaran baik sebetulnya. Kenapa? Dia kalau orang yang marah, orang yang kecewa kan bisa berubah metabolisme tubuhnya, bereaksi. Biasanya dia kalau kita bilang demam, mungkin dia meriang-meriang gitu. Nah ini, jadi ini juga bagus ketika orang tua awareness nih bahwa ketika mereka konflik ternyata itu berimbas kepada Iya. Sering seperti itu Bunda. Jadi mau nggak mau udahlah bawa happy aja gitu kan. Kalau lagi capek ya udahlah, kalau mau keluar sebentar keluarlah gitu. Nah, harus punya copingnya ketika menghadapi stresnya ya mama ya. Terus Itu biasanya keluar. Biasanya mama keluar aja sebentar gitu kalau. paling aku keribat gitu aja lah. Itu cara copingnya. Karena kayak mana kepikiran juga kalau pergi lama-lama gitu. Iya. Kepikiran gimana rumahnya gitu juga walaupun Nanti rumahnya ini surganya di sini. kalau pergi lama-lama gitu. Iya. Cuman memang kalau untuk si Gabriel ya kayak pangkas gitu, kayak papa sampai sekarang nggak mau ngantar dia pangkas. Iya, Oh. cuman itu aja. Sampai sekarang cuman itulah dia nggak bisa. Nanti gimana gitu langsung. Dia kan nanti langsung. papa nggak pede gitu merasa. Aku cuman itu aja Pasti sih. dia pangkas. Iya, karena pernah kemarin kejadian Bunda, Nah. 6 tahun kayaknya kemarinnya, Iya. dia bawa papanya pangkas ke rumah, udah kepalanya sebelah, udah dipangkas sebelah belum. Terus nolak dia. Oh. Ah gitu memang. Dia sampai sekarang, kayak mana tadi Pak? Udahlah, nggak jadi pangkas, mau dibotakin pun jadilah gitu. Bawalah ke tukang pangkas yang lain. Akhir pulang udah bisa kok rambutnya. Tapi memang sampai saat ini tukang pangkas Gabriel di Simpang Simalingkar. Artinya khusus di situ ya. Ya, karena memang di situ kulihat begitu masuk dia nyaman, kan itulah pertama kan Iya, Bunda. iya. Gitu, dia nyaman, dan aku memang komunikasi sama tukang pangkas. Aku ceritain siapa namanya, dia ditanya tukang pangkas, aku bilang namanya Gabriel Bang. Tapi Bang, Gabriel ini memang belum lancar bicara ya Bang gitu. Oh iya gitu. Jadi kami main sekarang udah mulai berkurang lah. Sebelumnya itu kami harus main 2 makasnya. Main 2, jadi dia nggak mau sedikit pun rambutnya kotor, rambutnya kena dia, rambutnya. Jadi Iya. begitu abang itu gunting sedikit, aku di sampingnya langsung bersih. Oh, Gitu. gitu. Begitu awalnya begitu terus, jadi sekarang udah nggak lagi. Jadi proses adaptasi dia ya untuk ke sensor ini. Jadi berarti punya pola. Berarti kalau gitu Mama Gabriel dan Papa Gabriel udah tahu dong polanya. Ketika diajak Papa, kok nggak bisa berhasil? Berarti Papa nggak mau gini-gini ya? Sampai gini-gini ya kan ya? Jadi begitu pulang kan bapaknya nanya, tenang tadi dia, tenang. Iya. Gimana tadi ya? Iya, cuman nggak kupaksakan memang Bunda. Misalnya kemarin pernah sekali abang itu, karena memang setiap apa kan beda caranya mungkin Iya, menyekolah beda anaknya. tukang pangkasnya. Iya, jadi ada kemarin abang itu dia, Ribet kok. abang itu dia, adik mau kita cuci rambutnya gitu kan? Ayo abang cuci gitu mau. Jadi dia dibawa ke tempat cuci rambutnya. Nah, dia. Nggak menolak dia, artinya dia butuh penjelasan dulu ya sebelum dilakukan ke dianya ya Bun. Iya, tapi mungkin beda apanya. Tapi abang yang lain lagi yang mencoba nggak bisa juga aku tengok, tapi nggak kupaksakan selama nanti dia berteriak gitu Ya, kan. artinya tidak dipaksa. Jadi Iya. itu ya. Jadi Kalau abang itu pandai membujuk dia ke, karena kan beda tempatnya kan, harus dia terbaring kan. Kalau dia mau, adik cuci rambutnya, abang ganteng cuci rambut gitu kan. Kalau dia mau, nggak tahu ke bang, dia nggak mau kak. artinya tidak dipaksa. Ya intinya itu. Nah tadi mungkin Papa mungkin maksa kali dia ini waktu pangkas, jadi dia udah polanya itu udah nggak dapet dia ya gitu, sehingga Mungkin atau gitu. mungkin memang Kenapa Papa tukang nggak barbershopnya itu mungkin beda-beda juga mungkin ya Bunda. berarti dia juga melihat Karena memang aku pun orangnya ya. ke situ dia
aku nggak pernah milih-milih udah siapa yang standby udah gitu. Cuman memang langsung ku terangin si Gabrielnya kondisinya seperti ini, dia lambat bicara jadi agak lasak ya gitu. Nggak apa-apa, biasa seperti orang lain. Jadi kan Iya. si tukang pangkasnya pun langsung tahu kalau ini memang punya kebutuhan khusus gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya kan kerjasama udah ketahuan nih, kalau untuk pangkas ke mama, ke papa nggak bisa. Nah, papa tadi udah perannya adalah menyiapkan makanannya. Nah, kalau yang itu sama-sama dia berarti biasanya selain jalan-jalan biasanya kemana pak? Papa ini maksudnya yang waktunya dia sama papa gitu. Kencan sama papanya tuh. Oh iya, mana ya? Karena jarang berdua sih sama papanya karena Oh, pasti jarang sama-samanya berdua. kami Sama, pergi sama. berempat perginya. Berempat, ya. Mau ke taman gitu. Oh, Berjalan gitu. kan. Karena nggak ada waktu tidurnya pun cuma Singkat ya. singkat, jadi harus jarang berdua sih, sama-sama aja selalu berempat. Jadi berarti itu tadi poinnya bersama-sama. Cuman Gabriel merasakan bahwa di rumah juga papa ikut berperan untuk menyediakan terkait dengan kebutuhan makan dan minumannya ya. Mungkin di situ dia jadi lihat gitu gimana perhatian papanya tadi ya, walaupun nggak ada secara khusus kencan waktunya berdua gitu. Ya, terus Oke, dari saya ada pertanyaan nih Pak, Papa sama kan Gabriel punya adik nih perempuan. Nah, kerjasama ini kan kita baru fokus ke kerjasama ngurus Gabrielnya nih. Sedangkan si adik itu kerjasama itu gimana melibatkannya untuk memahami bahwa punya abang yang spesial ini gitu. Kan ada tentu ada kerjasama juga nih yang di Papa dan Mama terapkan gitu ke adiknya gitu. Ya, jadi si adik ini pun aktifnya juga memang tadi semuanya kayaknya kalau di rumah kayak gitu sangat kita perhatikan juga si adiknya juga. Itu artinya kan selama ini dulu kan pertama dulu saya berupaya menanamkan ke mindset saya bahwa anak saya nggak ini gitu, nggak khusus gitu. Itu memang salah satu saya menanamkan dalam pikiran saya. Jadi misalnya saya memperlakukannya itu nggak harus. Jadi adiknya pun nggak merasa ini, Beda gitu. nggak merasa beda gitu. Jadi oh iya misalnya ayo belajar sama-sama, mungkin karena dia di misalnya untuk akademik mungkin itu udah tahu lah kita ya kan ya, ayo seperti apa yang bisa kira-kira ini kita buatkan di sini. Adiknya ya pelajaran sekolahnya juga kan, ayo sambil kalau belajar kalau bermainnya bermain, ayo misalnya adiknya misalnya dia kan sering ganggu nih kalau adiknya misalnya mau masak-masak di rumah gitu kan ya, jadi kita abang nggak boleh diganggu adiknya, ayo kita buatkan lagi di sini permen. Jadi kalau menurut saya si adiknya ini pun nggak akan kekurangan perhatian kalau karena diperlakukan sama. Kalau mindsetnya dia, karena Iya. mindsetnya juga si bapak merasa ini nggak ada khususan ya sama. Sehingga ketika dia mengajarkan pada Gabriel, dia juga mengajarkan pada si adiknya. Nah cuma mungkin materinya yang berbeda. Nah, itu kan agak dibedain lah. Iya. Cuma memang pernah ada pertanyaan kan Bunda, aku tuh nggak pandai menjawabnya. Oh, dari adiknya. Dari adiknya, Mak, kenapa Abang Gabriel nggak ngomong? Kenapa dia nggak bisa ngomong? Itu di umur berapa tuh Mah? Kemarin, Oh baru tahun lalu ya dia. Aku diam aja. Mungkin dia pengen gini main masak-masak, maunya Abang ini menjawab, beli apa kan begitu Iya, kan? iya. Nah, tapi aku jawab bisa, Abang bisa. Aku bilang kan, kenapa dia malas sekali ngomong katanya gitu. Iya, jadi Dewi ajar ya Bang aku. Iya, nggak mau dia, nggak jamnya aku katanya gitu kan. Iya. Iya, tapi ajar ya Bang Yana. Aku bilang gitu baru dia apa? Baru dia paham gitu kan. Walaupun kadang abangnya tantrum misalnya anjing di rumah nggak sesuai dengan kata hatinya, si adik mau nonton yang apa, si abangan mau mobil-mobilan. Iya. Nah, terakhir aku bilang kan, Debbie, gantian ya, siapa abang baru Debbie, baru artinya. Kadang dia merasakan kayak seperti Bapak bilang, kami berusaha biar jangan dia merasa dia tersisihkan. Iya. Jadi di beli mainan pun misalnya, kami upayakan dia beli, Gabriel juga beli. Dia tadi melakukan sama. Nah, karena kalau awalnya dulu pernah juga waktu dia masih belum TK mungkin sih kakak dia
padahal dia kan belum TK, dia belum tahu bilangan kan, belum tahu bilangan. Datang si nenek beli baju Gabriel kayak gimana, baju celana begitu. Kalau sepasang kan beli 2 pasang kan 4 biji gitu kan. Datang untuk dia kan cuma dibeli dress, cuma 2 lah, 2 piece. Jadi kan dia bilang kenapa banyak, dia banyak, aku cuma ini gitu. Jadi mulai dari situlah kami berusaha membuatkan sama gitu, biar dia nggak merasa komplain. Dia jadi itu gimana itu kalau misalnya 4 kan jadi laki-laki dan perempuan, kalau cara menjelaskan ini kan kelihatan ya bahwa mama mencoba untuk menjelaskan kepada si kakak untuk rasa ingin tahunya lah, kenapa si abang nggak bicara tadi kan. ya itu tadi kan paling kalau menjelaskan itu dia sama, ini kan 2 baju kan nggak mungkin abang gua dikasih baju rok gitu. Ya itu kan memberikan penjelasan jadi kenapa ya. Cuman memang kadang kayak ini kadang kami kan saya buat rapi gitu kan. Dia apa? Awalnya dulu dia komplain, kenapa aku nggak ikut di tempat belajar. Jadi kayak kemarin pernah saya bawa sempat kemarin, jadi dia udah tahu gitu. Oh rupanya abang ini di sana belajar gitu. Rupanya di sana bukan tempat bermain-main, bukan tempat yang bebas gitu. Jadi dia memilih udahlah aku di rumah aja. Dia semangat ikut, sekarang dia lihat situasi di sini teduh apa gitu. Aku ikut lagi lah Pak, Aku nggak ikut lagi. Nggak ikut lagi lah aku katanya kayak gitu. Karena nanti kata ke Kumon aja lah, nanti orang ke Kumon aku bilang. Iya ya Pak ya katanya. Ya tapi aku bilang aku lagi ke sana katanya. Iya. Jadi akhirnya dia tahu dia gimana yang mana yang pilihan untuk dia. Akhirnya dia juga bisa melihat mana kebutuhan untuk abangnya. Karena dia udah paham sekarang nggak terapi ya bang. Udah tahu dia nih. Sekarang sudah respect dan mengingatkan gitu ya. Iya, dan aku bilang Itu satu lagi nak. nggak terapi ya bang gitu. Tapi bapak dan mamanya Bang ini cukup cepat sadar dan cepat baca situasi ya Bu. Iya. Itu keren Kesadarannya banget. tinggi. Langsung Kita juga ngasih tahu respect gitu. ya. Kayak tadi dikasih adik ngadepin dua siblingnya. dan 4 tadi itu. Perasaan dirinya, perasaan kok aku dibedakan, gitu. Langsung kemudian sadar ya. Itu. Tapi apa yang membuat ibu itu mungkin kan juga tadi tenang ya, Bapak Gabriel kalau Mama Gabriel marah-marah, Background gitu. Bapak-bapak yang tenang itu harus lebih banyak gitu ya kan. Iya, Kan kalau perempuan kan memang ya pasti kan akan panik dulu gitu kan. Tapi karena Bapak Gabriel juga menanggapinya tenang, kemudian dia juga seolah-olah di dia ada solusinya. Walaupun mungkin dia mikir juga nih apa Iya betul. tapi nggak dia ungkapkan gitu ya. Nah ini apa namanya pelajarannya adalah kerjasama. Emosi itu memang sangat mempengaruhi mama yang juga ketika mama menghadapin stres dalam mengasuh lah ya kan gitu kan. Kalau misalnya tadi waktunya mereka lebih banyak, waktu in-depth-nya ke Gabriel atau ke ini banyak karena dia juga segera pulang, dia juga bekerja. Tapi karena papa punya ini, papa mengambil alih hal-hal yang juga yang biasanya juga membuat stres mama-mama kan, mikirin makan apa, mikir belanja apa, biayanya gimana kan. Kalau misalnya mahal apalagi kan gitu ya, itu udah ditumpahin lah ke papa. Jadi kan stresnya berkurang. Nah itu yang membuat mama jadinya ya udah, jadinya ya cukup dengan krebat aja udah healing buat dia itu. Ya gitu ya jadinya ya di kesepakatan. Berarti pernah nggak waktu di awal-awal memang ada kesepakatan cakap-cakapnya gitu? Apalagi pada saat awal-awal dulu kan, Gabriel ini dia masuk terlambat lah gitu. Ya, jadi memang di awal pun ya udah tahu kita sepakati bahwa ya kita ini kan berjuang nih. Kita harus ada komitmen, kita harus berjuang ya bagaimana agar ya si anak ini bisa gitu ya, dari mana potensi nanti yang nggak mungkin nggak ada nanti potensi gitu ya. Kita untuk mencapai ke situ butuh proses. Mungkin orang apa ya dia tol ya, kita jangan ini dulu lah, kita harus bertahap dulu pelan-pelan gitu. Maka ya artinya tetaplah ya ada kesepakatan ya bersama untuk berkomitmen ya untuk ya sama-sama kita berjuang lah
Jadi ada komitmen terkait dengan usaha tadi. Iya. Dari kesepakatan itu dibicarakan, kemudian dikomitmenkan tentang usahanya, dan kemudian menikmati barangkali ya Pak ya prosesnya gitu ya, menikmati prosesnya gitu, tunggulah hasilnya dan nggak perlu juga membandingkan ke orang lain gitu ya, bahwa berfokus kepada potensi kita mampu dan yakin tadi ya, dan yakin itu bisa kita lalui istilahnya gitu kan. Nah karena banyak juga kan orang tua yang punya anak terus dia langsung kemudian pikirannya jauh ke sana sementara belum memikirkan usahanya gitu. Nah sementara ini kan papanya Gabriel kan ya udah sepakat kita jalani usahanya, kita yakin dengan prosesnya, nah itu nanti bisa kita jalani dan kita bisa melihat potensi yang ada. Nah, ini ada dari poin ini tidak terpengaruh oleh suara-suara orang lain. Mungkin Papa ngebuat kalimat tersebut mungkin ada momennya Papa. Iya, jadi kan kadang kan ya namanya bisik-bisik tetangga pasti ada ya dimanapun kita gitu. Apakah karena makasih banyak jadi pasti adalah gitu dimanapun gitu, pasti kita itu dengan situasi ini pasti kalau berbeda lah ya dengan ya anaknya yang normal aja gitu ya wajar ya kan. Tetapi dengan apa ya, artinya kita sudah memahami situasi kita, hanya kita yang tahu keadaan kita, diri kita ya, biarlah orang membilangkan apa, tetapi usaha kami tetap fokus gitu. Saya enggak, itu memang prinsip saya. Ya ngapain? Dia kan hanya ini ya, hanya menilai ya. Orang-orang kan di luar sana kan menilai kita, hanya pandai menilai. Tapi yang tahu kan kita gitu kan. Iya gitu, di dalamnya kita ya. Ya gimana ya, kita berusaha, berupaya, kita doakan biar ini bisa berjalan dengan lancar ya enggak. Ya ini walaupun misalnya ada orang, saya pernah itu ada tetangga itu juga membilangkan apa seperti oh ini anaknya ini begini apa, ada pernah itu, cuma biasanya biasa aja, udah ya nggak apa-apa. Ini jadi bahan pembelajaran saya, motivasi saya untuk tetap bersemangat. Ayo bang belajar gitu. Kalau malam itu sampai di rumah kadang betapa aku lelah itu terus terang aja. Kadang walaupun lelah, walau gimana belum diupayakan dulu. Ayo mandi dulu semua, nanti siap ini belajar. Fokus baru nanti kita. Iya. Seselelah apapun tetap meluangkan. Ini saya tetap perjuangkan karena ya apapun ceritanya kan ya anak kita ini pasti ada mungkin nanti ya. Ini kan udah mulai nampak gitu ya, sangat makin semangat saya karena setelah DNV setelah bergabung kan kemarin dari arahan Bunda yang ayo kita dampingi renang. Ini makanya saya tetap tanya mamanya. Ini coba bagaimana evaluasi untuk hari ini kan datang mamanya ya nggak mau ini jadi ya kamu tampak lihat sendiri lah enggak loh. Nah, biasanya itu harus ada evaluasi apa peran kita, jadi apa nanti yang di sana bagaimana, misalnya renang coba karena mamanya yang ngantar kan renang. Jadi coba kan diskusikan sama pelatih renang udah sampai mana dia. Kemarin oh iya itu udah mau mulai dia seperti ini dan di dalam air pun udah lama bertahan. Dulu kan sampai dia hanya gini-gini aja nggak beraturan tuh. Udah ini sekarang oh itu maksud saya berarti ada kemajuan. SKS lah. Tiap malam ya. Sama di sekolah pun kan, gitu. Itulah mungkin yang tapi aku begini aja memang basicnya mengajar ya mungkin gitulah kadang ya. Padahal kan udah kita jalani, cuman nggak formal cara penyampaian kita gitu ya kan. Tapi ya udah bawa ketawa aja gitu kan. Kayak itu tadi. Itu saya jemput pulang jam 12.30 saya udah jemput ke sekolah. Miss, ayo kita cerita dulu nih apa kegiatannya hari ini. Tiap jumpa makanya Miss, apa lagi mau dipulasa kayak gitu dia. Monitoringnya tetap dari ayah, ini dari papa. Monitoringnya tetap dari papa. Trampolinnya kayak mana? Ini kebetulan
pulang pun kayaknya ada bermasalah Pak, jadi ngejus tetap udah begini. Makan bersama dia tadi ada kita yang makan bersama itu tenang nggak dia, mengganggu kawannya nggak? Enggak katanya, oh sudah adalah kemana. Jadi masih inilah nggak Kak, dibawa dia ke tempat ke kelasnya itu gimana? Berapa menit dia bertahan sama kawannya? Karena saya amati secara detail seperti itu dan ya hasilnya kan mereka juga lah yang kan tahu kan. Nah itu apa tugas kita di rumah lanjutannya apa? Karena kata Miss yang dari sini kayaknya ada puzzle atau apa gimana? Ayo kita cari. Ternyata dia bisa ya melakukan dan tadinya kecil ya. Iya, cuma Dan ini bisa salah satu untuk bisa membuat dia regulatif. Sejak Bunda arahin kan Ya. kemarin itu aku bilang memang dari dulu kami bawa dia keluar beli apa tapi belum terarah. Jadi Bunda mulai kan bawa kemari. Jadi kopi di kemana-mana kayak gini lah Bunda. Jadi kan kita sengaja bawa yang kecilin aja bawa gitu, pelajaran kecil-kecilin aja bawa dan nanti ada kegiatannya. Cuma kan karena dengan kondisi Gabriel seperti ini kalau udah 1 jam udah pasti dia mau tahu. Iya. udah pasti buyar dia kan. Tapi yang ini tadi dia mengerjakan secara detail, secara mandiri udah bisa dulu kan. Nah, artinya ini jadi salah satu alat kita untuk bisa diadaptasi. Satu lagi kemudian bisa menambah pola dia. Tinggal nanti mungkin ini kita naikin lagi dengan ke komunikasi dua arahnya. Nah ini komunikasi dua arahnya kan masih ekspresif ya, Bu? Iya. Ini ya kan masih apa ya, dia masih spontan kan. Iya. Nah jadi kalau yang nggak spontan itu nanti memang ada tekniknya sebetulnya dengan divideokan dia. Nah jadi dia belajar secara visual. Cuman kan nanti yang kayak puzzle ini mesti ditingkatkan ke gambar-gambar dan ke benda-benda. Kan dia belum tagging ya, belum, itu belum tagging dia. Nah nanti dia ketika dia udah ini maka perlu dilakukan komunikasi terkait dengan minum, makan, maka nanti kita harus susun. Nah ini kayak Mbak harus naikin lagi nih, naikkan levelnya lagi sedikit. Memang nanti mungkin akan ada ada kayak kesulitan kan, karena kan kalau gambar dia belum mau. Belum, tapi belum sampai mau jatuhkan badan. Kan nggak sampai jatuhkan badan. Iya, Bu Risma sudah bilang, udah nggak mau jatuhkan badan lagi. Kalau dia nengok gambar, gua pingsan dia katanya gitu. Nah nanti kita settingan itu ya Bu Risma, jadi kayak mau makan, saya mau makan, dia nunjuk nanti saya mau makan. Nah itu kita tagging tapi nggak perlu dulu dia ngucapin, dia tunjuk aja dulu. Sekarang Papa bilang ya, saya mau makan. Mama coba tunjuk. Oke, gitu. Jangan dulu speech-nya. Yang penting dia tahu dulu, mau tagging dulu. Mau nunjuk dulu dia. Mana yang makan, gak mau makan. Iya. Nanti mungkin yang itu Bu, kita perbanyak aja dikasih sama Mama. Nanti kita sudah pasti sesi. Nah, jadi nanti kedua kakak mau makan nasi. Kakak makan nasi. Mana Bunda? Sini. Ya, good. Atau mungkin kasih dia apa yang dia suka, gitu. Jadi nanti lama-lama kita harapin begini, dia benar lapar, mau makan, paling tidak satu nasi, suruh dia tidur nasi. Mau apa? Makan. Nah, ini tagging nanti. Jadi tapi tagging dulu. Nah, gitu. Baru nanti naikin ke ke imitasi. Nah, jadi nggak bisa sekaligus. Kalau misalnya tagging terus kemudian imitating, nggak bisa imitasi. Karena nanti dia suka kayak tadi. Boleh dia tuh berat dia rasakan dengan gayanya. Jadi kita harus teliti juga gitu. Kayak ini Gitu. kan lumayan juga ya, 5. Lumayan loh dia. Saya tadi perhatiin, kok bisa dia ya dengan kecil-kecil kayak gitu. Nah itu latihannya nanti selanjutnya seperti itu untuk komunikasi dia cara dia komunikasi. Tapi memang bisa juga kesulitan juga nanti dalam merangkai kata. Tapi itu nanti terkait dengan perjuangan mau apa lah ya kan. Nanti setelah ini nanti kemudian divideokan, nanti dia lihat, nanti dipraktekkan. Jadi ini untuk visualnya nanti dipraktekkan. Nah, iya caranya seperti itu. Jadi gini, saya mau Mama, apakah misalnya Mama, halo Mama, itu mungkin yang pertama.
halo. Nah, mama jawab. Nah, itu di video kan, nanti dia lihat. Nah, itu caranya untuk yang dua arahnya. Nah, halo ibu. Nah, dia paling tidak pertama dulu, paling kakak ini. Halo, dia kan udah bisa. Nah, baru kita tanya, udah makan? Nah, itu kan ya hal yang sederhana, sudah makan. Nah, udah, mama bilang gitu. Nanti dia di videoin gitu. Udah. Nah, dia bilang sudah makan. Udah, mestinya kalau satu kata pasti dia udah bisa. Nah, baru tanya lagi, tadi makan apa mama? Nah, harus ada modelingnya satu, tapi di videoin, nanti dia lihat video itu, terus dia nanti pembelajaran itu dia lihat, nah suruh dia praktekin lagi. Coba Coba nanti lagi. kita yang ngarahin tahapannya. Iya. Karena kami nggak apa-apa. Memang kalau dengar cemohan apapun kata orang, aku pribadi diam aja, nggak terlalu komentar gitu. Kadang pernah juga sih gitu. Aku lihat ada karpet kecil, Iya. karpet kecil ukuran cuma 1x2 meter ya. Iya. Kalau dibilang tidur tuh nggak mungkin tidur kan. Iya. Cuman ada huruf ABC, ada angka 1, 2, 3 ada di gambar di karpet. Sampai dengan kalau mau beli itu kata kawan-kawan, mana aku bilang aja sayang lah, nggak bisa dijual apapun itu gitu. Kan yang butuh aku, yang tahu prinsipnya aku dalam. Karena gini, aku asal lihat yang benda-benda yang kayak ada apa gitu langsung teriak, nanti di sini dipelajari si Gabriel gitu. Iya. Dia tahu. Iya. Mama langsung gini dia, langsung observe seperti apa, dia langsung kreatif untuk menemukan apa yang bisa menjadi media untuk belajar dia kan. Karena dalam pikiranku nanti di atas sini aja lah duduk-duduk, nanti kalau selalu dia lihat warna apa mungkin teringat nanti anakku gitu. Jadi aku jawab aja nggak apa-apa, aku bilang gitu, nggak mau aku aku jelasin pun nanti dia nggak kenapa gitu, nggak kalau Ya menerima aja ya Mbak. jadi aku ya udah berlalu aja gitu. Jadi banyak itu apa lah itu Len, apa gitu kan, iya nggak apa-apa, jadi tempat main-main aja, boleh-boleh aja gitu. Karena nggak ada artinya juga aku jelasin ke orang ini yang tahu aku lah gitu. Ya, nanti ini yang di sini kita coba yang gambar itu. Nanti kita mungkin buat dengan dia menempel, meletakkan kalau dia udah bisa. Tapi tagging dulu. Jadi kayak tagging kita kasih satu kartu tagging dia satu kartu gitu. Tapi nggak kartu lah ya. Kalau dia bentuknya apa itu ya? Bentuknya kayak kita buat sendiri nanti itu. Nanti kalau bapak bisa ini lagi ya bisa memperkaya lagi, karena itu kita mulai dulu dari kehidupan sehari-hari yang dia alami gitu, kayak misalnya makan, kemudian kayak memasak gitu kan, sesuatu yang dia lihat setiap hari, kemudian membuang sampah, itu yang udah kita ada buatin Mama Gabriel. Jadi di situ nanti cara nyajikannya aja nanti yang saya contohin gimana. Kira-kira kita tengok reaksinya. Iya, Bisa bereaksi, bisa nggak dia gitu kan? Nah, Iya. setelah nanti kita sajikan, artinya kita naikkan lah levelnya. level kesulitannya dia. Oke, siap. Karena memang kan kalau anak-anak dengan seperti kayak Gabriel ini, ketika tingkat kesulitannya kita tambah, memang dia butuh adaptasi. Cuma kalau kita kekeh, ya mudah-mudahan bisa, pada tidak kan dia bisa komunikasi. Dan saya nggak tahu gimana soal di sekolahnya ya, belajarkan fonetiknya, ini kan belum tahu saya. Waktu udah semua saya nggak dapat banyak sih waktu saya observasi di sana. Cuma ini kemarin dari Bu Wisma, karena si Gabriel kan huruf besar udah hafal. Iya. Jadi memang ini masih huruf kecil yang kami pacu di sekolah. Oh, iya. Jadi kemarin aku ada beli juga bunda yang huruf besar sama huruf kecil yang mainan itu ya. Oke. Jadi aku minta tolong juga sama Wisnya di sekolah, coba apakan 5 huruf aja pun dulu diulang-ulangkannya gitu. Gabriel kan dia belum mau imitasi kali kan sama Gabriel. Saya bilang A, dia A kan belum mau kali kan, masih belum dia mau karena taggingnya belum. Nah sebenarnya sebelum imitasi memang ada tagging dulu. Tagging dulu, dia nunjuk dulu gitu. A, U, dia nunjuk. I, dia nunjuk dulu. Oke. Dan sebaiknya memang itu bukan yang berkaitan dengan huruf-huruf tadi ya. Maksudnya bukan berkaitan dengan huruf-huruf yang dia harus ingat huruf apanya. Tapi tujuannya adalah dia ingat simbolnya, dia ingat cara mengucapinnya. Nah, sebaiknya memang dari vokal dulu, jangan ABCD. Dari vokal dulu supaya dia sebetulnya aware, apa maksudnya
A, kok ada U, nah dia lihat simbolnya. Nah, jadi kalau bilang, mama bilang ya U, ayo cepet-cepetan, mama bilang A, dia tunjuk. Nah, tapi setelah ditunjuk mungkin dia dikasih sesuatu ributnya. Nah, supaya dia tekniknya ini jadi konsisten. Nah, sekarang Gabriel, ketika kita nyuruh dia gantiannya, mama bilang A, baru nanti pelan-pelan dia niru. Ini apa? Gimana bunyinya? Mama A, Gabriel A, mama ini U, dia kasih lagi dia. Kayak gitu dia. Jadi dari tagging kita naikkan ke mending untuk imitasi. Gitu. Jadi ini bisa juga sekaligus, tapi kita tengok dulu, kita lihat dulu seberapa dia bisa, terus langsung kita naikkan. Ya, jadi ajarinnya nanti gitu ininya di sekolahnya. Jadi kalau bisa dari vokal dulu, vokal itu adalah diftong dan monoftong. Monoftong itu A, U, I, E, O, kemudian diftong itu A, U, I, O, I, dan kombinasinya. Dan terserah nggak apa-apa kalau mau dibuat huruf besar, karena kan untuk huruf besar itu kan untuk apa? Untuk menulis kan, gitu. Jangan dulu menulis, kita awareness-kan dulu dia. Awareness-kan dulu dengan bunyi-bunyi itu. Kalau gitu Bunda, kayak kemarin Bunda bilang kan, coba nanti biar kami datangkan bisnya suatu waktu. Iya. Nanti, Nah itu kan saya bilang kemarin. iya, Kan? karena Nanti saya buatlah rancangannya. kalau Bunda langsung yang ngomong ke dia mungkin lebih Ya. pas juga nanti kami Iya, sama-sama iya. mendengar, biar Betul. sama-sama. Kalau di sekolah nanti udah dicoba, nanti di rumah kami coba lagi. Iya, Jadi betul. walaupun nggak banyak-banyak di sekolah, cuman 5 huruf di rumah lagi kan nanti ingat lagi jadi Iya, ya. iya. Jadi makanya kan saya udah pernah bilang kan, Iya. nah saya udah siapkan nanti ininya, materialnya, maksudnya programnya khusus untuk itu aja. Oke. Nah supaya nanti bisa ke huruf konsonan yang lain, baru nanti ke suku kata naik, baru ke suku kata diulang gitu. Nah sambil dia apa? Sambil dia awareness kan bunyi itu, dia awareness kan simbolnya, lalu dia imitasi. Kalau salah nggak apa-apa. Prinsip untuk belajar ininya, belajar phonicsnya. Gitu ya. Jadi balik lagi kita nih tadi co-parenting. Jika anak dia suka kakek dan nenek, jadi mungkin papa buat poin ini awal pernah gitu Gabriel dan adiknya gitu dilibatkan kakek neneknya tuh dilibatkan untuk mengasuh gitu Pak, atau gimana? Itu dulu memang pernah sama Bunda waktu kami kena COVID. Jadi selama kurang lebih 2 minggu kami di rumah sakit, kami berdua tinggal pulangnya lah sama ibunya yang di rumah. Jadi disitulah juga orang tua harus kami kasih tahu, karena kan dia kan belum tahu kebiasaan Gabriel bagaimana, kebiasaan si adik bagaimana, sementara kami berdua lagi di isolasi kemarin. Nah, jadi memang pernah di yang paling panjang dia bersama orang mereka sampai orang itu pernah ketakutan juga gitu kan, kayak si Debbie, karena memang pernah dia buang air besar kan agak sulit gitu kemarin. Aku bilang, mak nggak bisa aku apa, udah minum ya, minum, kalau minum langsung keluar ini, iya langsung keluar, kasihlah air minum walaupun dia masih jongkok di kamar mandi. Jadi pernah kejadian kayak gitu pas kami di sana, bolang ambil dulu air 1 gelas gitu kan, bingung lah si bolang, bingung kan, terakhir ditelepon, kenapanya nggak kenapa-napanya, kenapa rupanya, karena tadi dia di kamar mandi habis dia minta air minum jadi putih. Aku bilang itu nggak apa-apa, aku bilang kan nggak apa-apa dia ini dia mau ada punya batu-batu nggak ada loncat-loncatnya dia, tapi tadi itu tadi dimintanya, udah nggak apa-apa, memang asal agak susah dia buang air besar biar putih, biar dia tenang, aku bilang kayak gitu. Nah, minum air putih, jadi udah tau lah apanya ulangnya sama intinya gitu. Gitu. Jadi ada cara mama kreatif untuk bisa mensugesti dia supaya BAB-nya lancar. Iya, karena dia bilang kan cepat, bilang kan nggak bisa keluar gitu katanya. Kenapa nggak bisa, nggak tahu aku. Dimarah itu nggak mungkin ya kan. Cuma dia bilang ya udah berarti harus minum itu, harus minum itu. Jadi kalau aku minum udah keluar, iya udah keluar. Itu kan afirmasi. Afirmasi jadi justru dia bisa tenang ya makanya. Iya. Jadi
ada proses pengalihan informasi, mengedukasi juga keluarga yang lain ya, gimana membangun orang lain supaya paham tentang anak kita gitu ya. Karena kayak Gabriel dari satu kebiasaannya Bunda kalau ini piringnya, aku juga bingung kenapa seperti, tapi dia mau seperti itu, ini piring, ini minum gelas harus dekat sama piringnya. Polanya ya. Harus dekat. Jadi gitu juga lah diceritakan sama intinya kan, kalau dia nanti makan udah dekat, jangan jauh-jauh bikin tehnya ya, dekat aja ke piringnya. Ya itu sebetulnya anak dengan spektrum itu kan dia punya kecemasan. Sehingga kalau ini jauh dari dia, ada kekhawatiran dia akan diambil orang. Oh gitu ya. Kan bisa aja gitu. Oh gitu lah. Nggak paham juga kenapa. Tapi kalau dia dengan kayak gitu bau makan ya udah lah nggak apa-apa gitu. Iya, atau kedua dia tadi nyaman dengan mendekatkan itu. Karena bisa jadi setelah aku makan aku bisa langsung minum. Iya Bunda, kan aku lucu nanti ini gelas, ini piringnya udah ayo makan malah didekatkan. Karena pernah juga sekali disatukan gitu. Iya gitu. Jadi dia ada obsesi ataupun pemikiran sendiri. Pertama sebetulnya kayak harus gitu. Semacam harus kayak gini karena ada ketakutan tadi, ada kecemasan diambil, kecemasan jatuh, kecemasan nanti dia kalau terselak dia nggak bisa langsung minum, gitu. Iya, tapi tanpa diungkapkannya ya. Tanpa dia bilang. Iya. Gitu. Jadi ini yang harus kita pelajari bahwa anak-anak dengan spektrum kan juga banyak menggunakan bahasa nonverbal. Dan memang mungkin karena dari dulu kami biasakan sebelum makan itu harus berdoa. Jadi sebelum dia nggak akan menyentuh makanannya sampai berdoa. Jadi pembiasaan pola yang sudah diberikan oleh orang tua itu yang akan terus kalau dia anak autis akan dipatuhinya sesuai dengan itu. Malah kalau kita pernah kemarin jadi ketawa juga kan berdoanya karena mungkin dia posisinya udah sangat lapar. Datang si papa kelamaan baca doanya. Banyak kali duluan dia aminkan. Amin. Jadi kalau udah tahu kayak gitu Ya dipendekkan doanya. pokoknya kalau udah siap makanan dia langsung lipat tangan. Yang lain tadi pun belum selesai. Udah lapar dia gitu langsung. Si bolang pun si nenek pun udah tahu gitu. Ya, jadi keluarga di rumah juga udah tahu bagaimana polanya dia ya Bu. Iya, kalau kami pas makan itu udah tahu lah. Kalau si Gabriel udah lipat tangan, yang lainnya masih rempong di situ, udah berhenti sejenak berdoa dulu. Ya artinya itu tadi ya, tetap konsisten untuk melakukan hal baik untuk perilakunya dia, meskipun yang lain-lainnya lagi kerjain apa ya udah langsung. Sebenarnya itu menuntut kepatuhan ya sebetulnya ya, jadi menuntut pembiasaan yang konsisten kan Bun gitu. Iya, Jadi kan Mama Gabriel ya, jadi itu baik sebetulnya. Nah ini kan jadi contoh nih. Ya kita seringkali juga kadang-kadang tunda-tunda atau kita juga nggak bisa komitmen dengan waktu yang sama misalnya. Kalau memang udah disediakan ya dia persepsinya ya udah ini harus udah makan. Nggak ada lagi cerita yang lain-lain, ya udah makan gitu. Jadi justru fokus berdoanya gitu kan. Padahal keluarga mungkin masih mau ngapain Iya, gitu. cuma karena semua udah tahu kondisi Gabriel gitu dia karena namanya cucu ya kan apa Gabriel dulu ayo kan begitu disuguhin dulu udah dia udah lengkap menu di piringnya tapi belum doa dilihatnya tapi dia udah langsung lipat tangan langsung lah semua bilang udah doa aja kita langsung gitu ya karena udah lapar dia gitu. Itu hal yang baik tadi ya, maksudnya bukan berarti karena ini tapi hal yang baik dari Gabriel ya, bisa jadi dapat bahwa semua keluarga jadinya ya memang harus komit. Kalau udah duduk, udah siapin makannya harus makan, ya segerakan gitu kan, segerakan kan gitu kan. Jadi kan hal yang baik itu yang didapat. Nah alhamdulillah juga ini keluarga ya memang nggak ngegel gitu ya, maksudnya support gitu ya udah support gitu. Awalnya dulu memang apa juga Bunda karena kalau namanya kakek sama neneknya ke cucunya kan berlebih mengasih apapun, dimanjain. Cuman kami bilang jangan, dia harus makan sendiri.
kemandirian tetap. harus makan sendiri. Nanti sakit perutnya, enggak, biar aja situ 1 jam biar aja Iya. situ. Jadi Makan sendiri. menikmati proses. Awalnya dulu Iya, agak betul. apa, cuma kami terangkan harus seperti itu memang gitu. Kadang kayak ngasih makanan gitu, bukan kami, kadang kan dia bawa Sembarangan. dia nggak boleh itu gitu Iya. kan, dia nggak boleh itu, baru kan kenapa nggak boleh kan gitu juga, orang itu kan nggak ngerti kondisinya, baru diterangkan kata dokter, Pak, itu memang apa juga kami Kata kunci jadinya. kata kunci gitu, kata dokter, Kata sakti, ya. kata sakti, emang harus kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang kalaupun dia beli makanan itu udah kayak sekarang tuh, kalau bisa jangan banyak-banyak, kalau bisa jangan ada coklat-coklat gitu. Iya. Artinya diedukasi juga ya tadi. Apa namanya, keluarga yang terdekat, edukasi keluarga yang Iya, terdekat karena kami untuk melakukan pola yang sama yang sudah disepakati orang ya tua. karena kan di usianya kan udah bertambah, kami Iya. bilang gitu, bukan dulu yang masih umur 3 tahun 4 tahun kita masih bisa Iya. lebih santai. Sekarang kita kan nggak bisa santai lagi ibaratnya kan, udah karena banyak hal yang harus kita kejar kan gitu kan. Iya. Ya, jadi memang kayak ini pun kayak Tapi ini kan terlihat pengaruh kan, Mama Gabriel, dari treatment farmakoterapi, maksudnya kayak makanan gitu, efeknya ke dia juga kan terlihat ya. terlihat juga. Rasa ada Dia lebih tenang. Lebih tenang. Kan? Artinya ya memang pasti kita harus biasakan kan gitu, tidak menghindari itu. Iya, terakhir memang kayak sekarang kami di rumah, jadi karena semua udah minum jus nggak ada gula. Jadi keluarga sehat ya Dik, ya. Makan sehat jadinya. Rajin juga kami tak buat bolu gitu kan. Iya. Ini udah nggak lagi, udah Nggak lagi. stop dulu. Stop. Jadi tepung pun 1 kilo dibeli di situ nggak, itu udah Nggak dipakai. nggak dipakai, udah lama itu udah nggak dipakai lagi. Memang pembiasaan itu akan membantu ketika kita melakukannya dengan terus menerus. Iya. Menikmati prosesnya. Apalagi dulu kita mau bulan puasa kan Iya. banyak makanan manis. Iya. Jadi udah 2 tahun ini nggak pernah lagi. Kalau dulu lebih rajin kayaknya kami Lebih nyari. rajin. Takjil. Takjil itu harus bisa beragam. Itu jadi takjil ya. Iya. Udah lagi lah Iya. karena itu kan banyak gula. Iya, banyak karbo. Nggak, ini nggak ada lagi. Jadi mulai gara-gara Gabriela ini kayak gitu tadi. Jadi gula 1 kilo di rumah itu kan susah menghabiskannya. Iya, susah. Nah ini bekal ayah. Iya. Sih. Ini tadi banyakinnya. Ya, teladanan ini yang udah terjadi ya. Iya. Mau bimbingnya tadi dengan adil, tadi kita bilang kan bagaimana mau Ah. juga papa juga mau supaya adil ya ketika membagikan perannya ya, melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah doa itu tetap jadi kasih sayangnya ditunjukkan dalam bentuk perilaku ini. Jadi bukan hanya dengan kata-kata ya, Iya. Bapak Gabriel ya. Jadi memang betul-betul dari tindakan gitu ya. Jadi ketika mengatakan cinta, sayang sama keluarga, Ditunjukkan. langsung ditunjukkan. Jadi ingat nih, Karena untuk papa kadang-kadang gengsi. Gimana ini bunda? ya Peran Kan- ayah tuh gengsi, banyakan yang Iya. lebih gengsi, tapi satu lagi kadang kan juga tren ya gitu untuk apa, love bombing katanya kan ya, ngomongin cinta yang berlebihan tapi faktanya kan tindakannya nggak diiringi dengan tindakan gitu ya. Atau betul. pada saat itu wah ketika ada maunya dibom Iya. terus gitu love bombing, tapi Saya setelah itu memang orangnya nggak kayak gitu. ya Syukurnya Papa Gabriel bukan yang orang gengsi gitu. Iya, enggak. Makanya sering kawan-kawan di kantor ya low profile gitu. Jadi saya memang tetap itu sih. Orang tuh nyaman dengan kita gitu, low profile. Bukan berarti kita kan udah istilahnya ya pendidikan sih tinggi gitu. Tapi kan ya kita kan ya sama kan gitu ya. Jangan ada beda-beda gitu. Maka ya orang senang itulah mungkin dengan berteman dengan saya karena itu tadi sih. jadi tetap walaupun pendidikannya luas, pengetahuannya luas, bahwa sebetulnya ya tetap kita sebagai manusia ya rendah hati aja, tulus ya, apa namanya tulus gitu ketika memberikan kasih sayang dan cinta itu ya tanpa ada syarat sebetulnya. Ini kan ada syarat. Jadi apalagi punya, dan sebenarnya banyak ilmu ya, banyak hal yang didapat dari Gabriel sebetulnya untuk belajar tentang kasih sayang gitu kan, bukan hanya sekedar Iya, kadang kan bunda, kadang kita kan
kok gini ya Tuhan itu ya gitu kan. Oh, Kok- sempat dari kalau awalnya dulu nggak adil gitu kan. Iya. Cuman aku pikir-pikir lagi, mungkin dengan Gabriel seperti ini kami lebih dekat semua. Kalaulah tadi dia seperti anak normal yang Biasa. lain, mungkin papanya sibuk dengan kegiatannya terus. Mungkin Iya. aku pun sibuk dengan kawan-kawan terus gitu kan. Oh, Kan bisa iya. jadi kan. Jadi Iya. dengan ada Gabriel kayak gini, jadi kami walaupun nggak selalu diomongkan harus gini, tapi kan kayaknya sadar diri sendiri aja lah Dia gitu kan. batin dan Nah, kayaknya. jadi kan gak ada waktu yang makanya kayak aku walaupun ada iya jadi kita langsung berpikir rumah anak Berlomba kalau udah pulang tembak, udah Rumah. pinter sore udah gimana harus cepat sampai rumah. kadang Enggak cepat-cepat dari Udah kopi. pergi lagi, Iya, iya. udah singgah lagi. Iya. Situ kan banyak keluar warkop itu kan. Waduh. nggak ada lagi ngumpul arisan Karena bahagianya sudah di rumah. Iya. Gitu. Cintanya dipenuhi di situ. Iya, di situ jadi ya lebih mendorong ya untuk pulang segera gitu. Wah luar biasa nih pengalaman Keren. apa ada kerjasama Apa papa dan mamanya Papa. Gabriel. jadi harus Iya. gitu. Oke. Ya pasti ke sosial emosional ya tadi kayak si adik ya. Kayak si adik juga ini kan apa namanya akhirnya mengerti gitu bahkan akhirnya mendukung. Wah. Oh iya. Hebat. Udah, ayo. Ayo duduk kita siap ke satu lagi nak. Ya, Mana tadi ya ini kan hubungan yang dekat. Selalu ada kencan di rumah dan rumah menjadi tempat yang selalu dirindukan ya. Ini jadinya apa? Ya pastinya hubungan kedekatan dan kayak Mama Gabriel, Papa Gabriel juga dirinya ya mereka juga dirinya efikasi dirinya tinggi ya, percaya diri walaupun dengan anak khusus mereka tetap percaya diri gitu. Ya itu yang karena dalam hatiku gini, kalau bukan kami yang jaga dia siapa gitu. kalau bukan kami siapa? Kalau bukan kami yang jaga dia, ya kadang ya. Tapi yakin aja lah kan, Tuhan pasti punya rencana nitipkan dia sama kita gitu ya kan. Iya. Karena kadang aku pikir di usianya udah bagaimana, cuman kadang itu dia bikin semangat itu. Tingkah lakunya membuat kami kayak itu tadi, kalau makan harus berdoa dulu gitu kan, karena kebiasaan dia jadi kami terikut. Iya. Kami harus selalu ngasih dia contoh yang baik, jadi mau nggak mau kita pun Jadi baik. baik terus gitu, Iya. harus baik terus gitu kan. Ya, Nah, ya. itu juga aku apa yang Oh, menjadi iya. Dari kamera. Sini, Bu. Sini. Karena kan Gabriel kan di situ kan. Iya. Dan saya Iya. Cheese. Karena Gabriel kami jadi on time semua, ya kan di setiap kesibukan pun karena dia jadi on time. Kalau nggak kan nggak on time jadinya kan. Kita Oke. udah duduk abang kita tadi Wah, nggak terasa ya, sudah 1 jam kita bicara-bicara nih Papa dan Mama ya Bu ya. Luar biasa. Tapi senang banget ya. Jadi gimana ya? Itulah mungkin apa ya, kita tukar pendapat ya, ada sharing gitu. Kayaknya kok plong kali saya ya. Gitu. Padahal Jadi saya apa? belum ini kan merupakan saya dari apa kan dari kantor kan selalu. Tapi kayaknya senang rasanya gitu ya. Mungkin bisa cerita gitu ya. Jadi nambah ide, oh Iya. banyak Iya. ada lagi yang biar kami ya Jadi gitu. Iya. jadi nggak lapar lagi terus. Jadi ini Iya, sebetulnya sumpah. kan adalah cara Sakit. Papa Noel sebetulnya menemukan gitu, bahwa di dalam diri Papa Noel sama Mama Noel itu sebetulnya udah banyak sekali pengetahuan banyak sekali teknik-teknik yang dilakukan gitu tanpa disadari. Sebetulnya Papa Noel dan Mama Noel itu adalah terapis utama gitu untuk anaknya, bukan kami gitu. Dan karena akan ada ide-ide tadi ya, banyak ide-ide yang gimana menjelaskan sama si kakak, si adik gitu, terus bagaimana si bapak mengambil peran gitu. Nah ini kan nggak ada dalam buku, ya mungkin dibaca buku, tapi kan ini nggak pas ke Gabriel, tapi bagaimana terus kemudian melepaskan ke Gabriel dan ini keluarga ini, nah gitu. Nah
Kita tepuk tangan dong. Iya. Jadi keren semua ya, Bapak sama Gabriel ya. Iya. Amazed juga tuh nih Bu, lihat Papa Gabriel yang penasaran mau kayak gitu orang tua. Apalagi peran Papa kan begitu gengsi gitu ya. Betul, Iya. betul, betul. Nah ini Papa Gabriel perlu lagi nih sistematika dia supaya mungkin karena beliau juga seorang pendidik dan akademisi, bisa nih Bapak nanti dibuatkan semacam kayak modul ya. Jadi ini di luar karya-karya atau di luar tugas akademik yang Bapak Gabriel udah jalanin kan gitu. Nah ini kan bisa kemudian jadi salah satu bentuk untuk share ke orang lain gitu. Ketika kita mau share ke orang lain, maka mungkin ada juga sih doa orang lain untuk kita gitu. Kira-kira itu Iya. luar biasa. Oke, udah? Oke, terima kasih Papa, Mama, dan Tante yang sudah hadir di sini. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk parents di luar sana yang bersama sama. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua. Ya, saya mohon maaf dan saya bilang ya kami di CMS mohon maaf untuk kesalahan dan tindakan kami pada hari ini mungkin yang kurang berkenan ke Papa dan Mama. Iya. Masalah waktu ya. Iya, masalah waktu. Terima kasih banyak Papa, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Oke, ayo cheese bilang. Tengok ke sana. Cheese.